Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilma. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma inna نسألك الوضوء والمنوء والرسوء وصلاح الجسد والروح توبة النسوء واهدي قلوبنا بحق سيدنا محمد واهدي قلوبنا ونور بصرنا وصحي بلادنا وسدد لساننا بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم اللهم وصل وسلم وبارك عليه. قال رضي الله عنه باب الاستغفار. Qala sallallahu alaihi wasallam man kasura al-istighfara ja'ala Allahu lahu fi kulli hammin faraja wa min kulli dhiqin makhraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah majlis taklim Darut Tobah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hadir tengah-tengah kita para asatidzah, para orang-orang tua kita, diantaranya Ustaz Haji Nakhlawi, Ustaz Samsuri, ya, Bapak Haji Fathullah, dan hadirin semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita kembali berjumpa di dalam majlis zikir, majlis ratib dan maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kumpulnya kita menjadikan sebab kita diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala hajat-hajat kita, hajat dunia dan akhirat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terpenting, sangat terpenting adalah kita minta kepada Allah agar Allah kuatkan iman Islam kita, matikan kita, anak-anak kita, cucu kita dalam keadaan iman Islam husnul khotimah, selalu diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hadirnya kita ini memang merupakan kehendak Allah. Kehendak, kalau Allah tidak kehendaki enggak hadir kita. Jadi alhamdulillah memang Allah yang pengen kita dapat kebaikan. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din. Siapa orang yang Allah kehendaki kebaikan baginya, maka Allah pahamkan dia di bidang agama. Cara memahami agama enggak lain, mestinya kita hadir di majelis ilmu. Makanya Allah giring kita, Allah ringankan langkah kita supaya kita paham ilmu di majelis ini. Berarti Allah pengen kebaikan buat kita. Alhamdulillah. Dipilih ini antum oleh Allah. Bulan dipilih, ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan kebaikan di malam ini, di majelis taklim ini. Kalau yang enggak dipilih sama Allah sampai kiamat dia enggak bakal datang. Kalau Allah enggak pilih, enggak bakal datang. Biar kata bebuse kita ajak tetap aja. Yang mulut udah bebuse ngajak, bukan kagak ngajak, bebuse ngajaknya. Allah. Tapi memang Allah enggak kehendaki dia dapat kebaikan melalui majelis taklim malam Jumat. Maka enggak bakal hadir, hampir kiamat enggak bakal hadir. Nah, ini antum alhamdulillah. Iman Islam dan dijadikan kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahilladzi ja'alani min ummati Muhammadin. Alhamdulillahilladzi ja'alani min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahilladzi ja'alani min ummati. Segala puji bagi Allah yang menjadikan kita ini salah seorang daripada umat Nabi Muhammad. Alhamdulillah. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam
Ini yang kita baca bab istighfar. Bab mohon ampun kepada Allah. Ada apa di dalam bab istighfar ini? Kenapa kita perlu mohon ampun kepada Allah? Kenapa kita perlu mengucapkan kalimat istighfar? Astaghfirullah. Ya. Qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kasural istighfar. Siapa orang yang banyak istighfar. Banyak pagi istighfar, siang istighfar, sore istighfar, malam istighfar. Selalu dia mohon ampun kepada Allah. Minimal gini, astagfirullahaladzim, astagfirullah, astagfirullah, minimal. Yang bagus sertakan orang tua. Astaghfirullahalazim li wa liwalidayya. Astaghfirullahalazim li wa liwalidayya. Mau bagus lagi, sertain mukminin wal mukminat, muslimin. Astaghfirullahalazim li wa liwalidayya wa li jami'il muslimina wal mu'minina al ahya'i minhum. Udah cakep gitu. Ya. Siapa orang yang banyak mohon ampun kepada Allah, kata Rasulullah. Perhatikan jangan ngobrol. Ja'alallahu lahu fi kulli hammin faraja. Allah jadikan baginya pada setiap kebingungan, pada setiap kesedihan, faraja, ada jalan keluar, ada jalan ke lapangan, ada celah dia buat keluar daripada itu. Setiap dia mengalami ham itu kebingungan, kesusahan, kesedihan, ham. Termasuk rasa takut membuat dia jadi bingung, galau. Orang yang banyak istighfar, dia akan diberikan kelapangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dadanya lapang. Makanya kita kan kalau dalam doa itu di akhirnya ya farijal ham, ya kashifal gham, ya man li 'abdihi, wahai zat yang menghilangkan ham wal gham. Ya, yakni Allah Subhanahu wa taala. Orang yang selalu mohon ampun kepada Allah, dia banyak istighfar, dijamin sama Rasulullah. Ya, setiap ham yang dia dapati, Allah akan berikan dia kelapangan. Ya, itu yang pertama. Wa min kulli dhigin makhraja. Dan dari setiap kesempitan ada aja kelapangan, ada aja jalan keluar. Lagi susah ini, duit nggak punya, duit kagak punya, anak gorengan, bini sakit, listrik nunggak, bunyinya gimana yang pulsa tuh? No. Waduh duit, banyakin istighfar. Insya Allah tuh kalau kita yakin di banyak istighfar, yakin sama Allah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Gak lama kesulitannya bakal dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Asal ya. Dan istighfar ini jangan kalau udah susah baru istighfar. Jangan udah sedih baru istighfar, jangan. Lazimin istighfar. Karena dalam hadis yang lain dikatakan man lazimal istighfar. Bukan hanya man kasural istighfar, tapi man lazimin istighfar. Siapa orang yang melazimkan istighfar. Ya. Yang kedua. Yang ketiga, wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Dan Allah bakal berikan dia rezeki dari jalan yang dia nggak sangka-sangka. Min haitsu la yahtasib. Lagi tidur tahu-tahu orang datang bawain kembuli, ya kambing. Kembuli bener nih pakai kambing.
Ada kan kembuli bid'ah sekarang nih, bid'ah hasanah, pakai ayam. Ada lagi sono no kembuli pakai ikan pakai apa pucung. Ada kembuli pakai apa tuh cumi, aneh-aneh. Ya, itu melanggar tuh, melanggar aturan. Ya. Kalau nasi ulam pakai ayam, nah ikan pesmo, nasi ulam, nasi uduk, ya. Kalau kembuli pakai cumi, ya Allah semua kembuli kayak cumi. Ya Allah. Ada lagi pakai ikan bandeng. Mana-mana. Bukan bukan setelan gitu. Min haitsu la yahtasib. Lihat nih, banyakin istighfar. Pagi paling agak baca 100 kali, siang 100, sore 100, malam 100. Oh enggak kuat Ustaz, ya udah 100 aja setiap hari. Seperti istighfarnya Rasulullah. Kata Nabi, ayyuhan nas tubu ilallah fa inni atubu ilallah fil yaumi mi'ata marrah. Hai manusia, taubatlah kalian kepada Allah. Kalimat taubat ini ya astaghfirullah. Kalimat mohon ampun astaghfirullah. Tapi jangan hanya di mulut saja istighfar, hati pun istighfar. Ini cakep. Jadi mulut minta maaf, hati nyesel. Astagfirullah. Hati nyesel. Jangan lo istighfar, hati lo kagak nyesel. Melihat orang cewek cakep, astagfirullah. Tapi mulut istighfar, tapi mata masih manteng. Astagfirullah. Ya. Kalau nyesel itu pasti dia akan menghilangkan tuh yang haram, dia nggak perbuat lagi. Astagfirullah. Buang. Ya. Jadi istighfar itu harus disertai dengan penyesalan. Nah, kalau ini dilakukan, luar biasa. Manusia, kata Rasul, taubatlah kalian kepada Allah. Sesungguhnya aku taubat kepada Allah setiap hari 100 kali. Nabi yang nggak punya dosa 100 kali. Masa yang 3 kali? Nabi punya dosa gak? Maksum. Manusia yang maksum. Rasul yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Imamul anbiya wal mursalin. Dipelihara oleh Allah dari perbuatan salah dan dosa. Istighfarnya gak kurang 100 kali. Nabi gak punya dosa. Nabi yang dosa istighfar 100. Masa inti? 3 kali. Ayo ya. Itu gimana sih? Istighfar kepada Allah. Maka kalau kita lazimkan istighfar, ini yakinnya apa yang kata Rasulullah. Allah jadikan ham kita farajan. Ya, kebingungan kita, kesusahan kita ada jalan keluar. Ada kelapangan. Setiap kesempitan ada jalan keluar. Allah berikan rezeki min haitsu la yahtasib. Rezeki yang tidak disangka-sangka. Fa'alaika bi kasratil istighfari wat taubati. Maka hendaklah bagimu banyak istighfar dan banyak taubat. Banyak istighfar dan banyak taubat. Istighfar mohon ampun, taubat menyesali dosa. Nggak apa-apa setiap kali kita berbuat dosa, mohon ampun kepada Allah. Dosa, istighfar, dosa, istighfar, dosa, istighfar terus. Bikin iblis menangis. Setiap kali iblis tertawa, girang karena kita bermaksiat kepada Allah, maka kembali bikin iblis nangis. Paham nggak? Kan itu kalau berbuat dosa iblis ketawa. Wah, kenceng itu. Wah, itu iblis ketawa. Hahaha. Oh, kawan gue kata iblis. Gitu. Pokoknya gitu manusia itu anak Adam kalau berbuat salah, berbuat maksiat iblis gila. Maka bikin iblis nangis dengan cara istighfar. Istighfar, mohon ampun kepada Allah. Ulang dosa, mohon ampun lagi. Berdosa, mohon ampun. Terus begitu. Ya, jangan ada kata putus asa daripada rahmat Allah.
terus mohon ampun kepada Allah. Bahkan merasa nggak berbuat dosa, tetap istighfar mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa'alaika bil istighfar wa taubah hatta yasira qalbuka masqulan, sehingga hatimu menjadi bercahaya. Apa tuh maskul? Licin, nggak ada karatnya lagi, bersih. Ya, kalau batu digosok mengkilap, maskulan, hatimu jadi mengkilap. Ya, tukang batu gak di sini? Wah, setel. Iya. Orang yang banyak istighfar, mohon ampun kepada Allah dan bertobat, hatinya jadi bersinar. Hatinya jadi bersih bersinar, maskulan. Wa tasiral kabairu saghair, dan jadilah dosa yang besar menjadi kecil. Itu dosa gede nih, kita mohon ampun terus kepada Allah, istighfar, dosa yang besar bisa jadi kecil. Yang kecil bisa hilang. Yang besar jadi kecil, yang kecil nggak ada lain udah istighfar dan tobat. Wal yasira dhiku farajan, dan jadilah kesempitan itu farahan. Tadinya sumpek, tadinya sedih, jadi kegembiraan. Enak, coba deh jajalin deh. Kalau ente lagi sumpek, istighfar aja udah. Jangan lo sumpek malahan ke BKT. Ngeliat bencong. Malah pusing kepala lo. Lagi sumpek, istighfar. Kesedihan bakal jadi kegembiraan. Karena Allah yang memberikan kegembiraan itu. Ya. Wal karbu wal ghamma, ya, wal karbu wal ghammu sururan. Kesulitan dan kebingungan menjadi kebahagiaan. Wal malul qalilu katsiran, harta yang sedikit jadi banyak. Ayo, masa nggak percaya? Istighfar deh. Ya, anak-anak kecil nih, anak recehan, pemuda-pemuda hadrat, banyakin istighfar. Yakin kalau kau banyak istighfar, taubat kepada Allah, hatimu bakal bersinar, bercahaya, bersih. Dosa yang besar jadi kecil, ya, yang sempit jadi yang sumpah, yang sedih jadi gembira, yang susah bingung jadi bahagia, harta yang sedikit jadi banyak. Fa innal istighfara miftahu kulli khair. Maka sesungguhnya istighfar itu merupakan kuncinya setiap kebaikan. Jadi setiap kebaikan itu kuncinya adanya di istighfar. Kuncinya di istighfar. Miftahu kulli khair. Wasaddu babi kulli syarrin, dan istighfar itu penutup setiap kejahatan. Ya, segala bentuk yang enggak enak itu ditutup sama istighfar. Yang baik dibuka. Istighfar itu merupakan pintu kuncinya segala kebaikan, penutup segala keburukan. Faliyakun himmatuka taubah, maka hendaklah himmahmu tobat, selalu tobat kepada Allah. Fi jami'i umurik, ada segala urusanmu. Jadi urusan kita udah kembalikan kepada Allah, mohon ampun kepada Allah, bertobat kepada Allah. Ingat, istighfar dan tobat itu merupakan kunci segala kebaikan dan penutup segala keburukan. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan setelah mendengar hadis ini selalu kita mohon ampun kepada Allah. Ya, nggak sempat pagi siang, nggak sempat siang sore, nggak sempat sore, malam mau tidur pegang tasbih. Astagfirullah minimal 100 kali. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Yang 3 kali astagfirullahaladzim li wali walidayya wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i. Yakin
kesulitan bakal diberikan jalan keluar oleh Allah, kesedihan bakal diganti dengan kegembiraan, yang sedikit akan jadi banyak, segala kebaikan akan datang, segala keburukan akan dihilangkan oleh Allah dengan sebab banyak istighfar. Wallahu a'lam.